Qin Wanyewi melihat kembali ke punggung Luo Binghe, lalu berbisik, "Adik, kita sudah memberikan banyak masalah kepada saudara senior Luo." Qin Wanrong dengan polos berkata, "Saudara senior Luo adalah orang yang begitu baik sehingga dia tidak keberatan." "Bukankah itu benar, saudara Luo?" Luo Binghe akhirnya berbalik. Masih ada sedikit senyum di wajahnya, tampan tanpa keramahan, tanpa celah. Dia tidak berbicara. Qin Wanyewi tidak tahu mengapa, tapi dia diam-diam menggigil. Tapi Qin Wanrong punya kapas untuk otak. Melihatnya tersenyum, dia menganggapnya sebagai persetujuannya. Lalala seperti angin sepoi-sepoi yang tiba-tiba, dia berlari ke tepi sungai kecil di dekatnya. "Datang!" Tatapan Shen Qingqiu dipenuhi dengan urgensi. Luo Binghe terkejut. Berhubungan dengan kata-katanya sebelumnya, dia pikir dia akan mandi. Untungnya, saudari junior ini bukan bunga eksotis ke level itu. Dia hanya melepas sepatu dan kaos kakinya melangkah seperti ranting di air sungai. Ini adalah hulu sungai, bagaimana jika seseorang di hilir ingin minum air? Shen Qingqiu diam-diam menyalakan lilin di dalam hatinya untuk para murid di hilir. Setelah memimpin seperti ini, banyak orang mengikuti tindakannya. Sekelompok orang seperti ini mulai tertawa dan bergembira. Luo Binghe, melihat situasinya, tidak bisa berbuat apa-apa dan juga tidak bisa mendekat. Dia hanya bisa mengatakan dari jauh, mengarungi air tidak aman. Masih lebih baik bagi saudara-saudari sepelatihan untuk segera kembali. Shen Qingqiu merasa itu agak aneh. Dalam karya aslinya, Luo Binghe tidak seharusnya berdiri begitu jauh. Dia seharusnya tidak salah. Luo Binghe seharusnya melepaskan kekhawatirannya, atau itu berasal dari hasrat pribadi Dewa Agung Airplane Shooting Toward the Sky yang tidak dapat diraih, pergi bersama mereka ke anak sungai dan kemudian menikmati adegan membasuh kaki erotis. Jenis layanan yang sama yang diberikan sebelumnya. Tawa riang dan sorak-sorai orang-orang itu bahkan pergi ke sisi ini, tidak apa-apa. "Saudara Luo, kamu ke sini juga." Bahkan para pemimpin sekte di depan layar kristal tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia diberi suntikan kekebalan dalam bentuk karya aslinya, ketika adegan ini benar-benar terjadi di depan matanya, Shen Qingqiu juga mabuk karena tidak percaya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia bertanya dalam hatinya, "Luo Binghe, kamu masih tidak akan pergi. Jika kamu masih tidak pergi, kamu tidak akan dapat menangkap adegan tepat waktu." Qin Wanyewi meminta maaf dengan sadar kepada Luo Binghe, "Saudara senior Luo, saya minta maaf. Atas nama saudari juniorku dan mereka. Ini pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam konferensi aliansi abadi. Dia tahu adiknya dalam keluarganya sendiri berperilaku seperti bunga yang sangat eksotis." Dia menggigit bibirnya, terlihat sangat menyedihkan. Luo Binghe belum merespons ketika tiba-tiba, jeritan melengking dan tajam naik dari samping sungai. "Oh, akhirnya datang. Kaum muda, jangan lupa, poin keren nomor 1 di antara poin-poin keren Proud Immortal Demon Way, mereka yang akan mati, pasti akan mati." Hanya saja kali ini, Shen Qingqiu tidak akan pernah menduga bahwa adik perempuan Qin Wanrong yang menjadi bagian dari harem protagonis akan melakukannya. Membuat dirinya mati, seperti ini. Mendengar teriakan yang tajam, ekspresi Luo Binghe berubah. Dia meninggalkan Qin Wanyewi yang seperti bunga, berlari ke tepi sungai. Pada saat yang sama, wajah para pemimpin sekte yang berada di depan layar kristal juga ngeri. Luo Binghe mengulurkan pedangnya secara horizontal di depannya, menurunkan tubuhnya dalam posisi siaga saat dia berkata, "Apa yang terjadi?" Awalnya sungai itu menampung 5 hingga 6 murid yang sedang santai membasuh kaki mereka, tetapi sekarang 2 telah menghilang. Salah satunya termasuk Qin Wanrong. Shen Qingqiu dalam hatinya, "Kamu tahu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk pergi ke sana lebih awal? Luar biasa sekarang, istri pertamamu hilang begitu saja. Kamu anak yang royal." Adegan besar masa depan 3 bib maksudnya trisam, dengan buket bunga dari 2 saudari Qin, bagaimana hal itu akan terjadi sekarang? Seorang murid berteriak nyaring, "Baru saja, aku tidak tahu apa yang terjadi." Tiba-tiba kedalaman air berubah menjadi hitam dan saudari kecil dan mereka entah bagaimana tersedot ke dalam air. Dengan satu tangan, Luo Binghe menarik beberapa orang yang masih mengambang di air, tertegun. Lebih baik mengeluarkan mereka dari bahaya sebelum hal lain terjadi. Tetapi ketika dia mengulurkan tangannya untuk menarik orang terakhir keluar,
kaki orang itu terpeleset dan orang itu jatuh. Kepala mereka bahkan tidak sepenuhnya berada di bawah air sungai ketika mereka menghilang tepat di depan Luo Binghe. Pada saat yang sama, energi gelap bergejolak di tengah air sungai. Memisahkan layar kristal dari yang lain dan fokus, Shen Qingqiu melihat rambut hitam wanita yang tak terhitung jumlahnya seperti benang sutra hitam. Di tengah-tengah benang sutra hitam muncul darah merah segar. Darah telah bercampur dengan aliran air sungai, tetapi rambut tebal yang terus berkembang bahkan lebih menjijikkan daripada rambut Sadako. Terkejut, Yu Qingyuan berseru, "Nu Yuan Chan." Dan di dalam ngarai Juedi, Luo Binghe dengan cepat menentukan makhluk macam apa yang ada di air sungai. Energi pedangnya masuk ke dalam air dan dia berteriak, "Keluar dari air." Itu adalah Nu Yuan Chan dari alam iblis. Iblis itu, seperti helai rambut besar, bergerak di bawah air untuk sementara waktu, lalu tiba-tiba meledak menjadi cegukan. Dengan suara gululu, itu meludahkan sesuatu dari tengah-tengah untaian hitam. Ketiganya sudah tersedot kering tanpa darah dan daging, hanya menyisakan mayat basah kurus yang terbuat dari kulit dan tulang. Pori-pori pada mayat-mayat itu tampak luar biasa besar karena masih ada banyak rambut yang menempel pada kulit. Rambut-rambut itu dimasukkan melalui pori-pori untuk dengan lapar menarik daging, darah, dan energi vital manusia. Kemampuan untuk masuk melalui pori-pori apapun adalah spesialisasi yang paling menakutkan dari Nu Yuan Chan. Murid-murid di tepi sungai sangat ketakutan dengan pemandangan yang mengerikan itu sehingga mereka nampak sangat bodoh. Dari hutan, tangisan meraung ketika seseorang melemparkan diri mereka hampir ke punggung Luo Binghe. Qin Wanyewi hampir pingsan setelah melihat mayat adik perempuannya dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, dia sangat cerdas dan belum benar-benar terkejut sampai pingsan. Kalau tidak, dalam adegan seperti ini yang penuh dengan kekacauan dan keributan, siapa yang benar-benar bisa membawanya saat mereka melarikan diri? Akhir chapter 23. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.